16. Sementara di sisi lain rumah, tepatnya di lantai 2 dalam kamar Farah. Wanita itu tampak sedang meremas tirai pintu kaca yang menghadap pada balkon saat melihat penampakan Gio yang berjalan mendekat. Dari tempatnya berdiri, ia bisa dengan jelas menyaksikan interaksi antara Davia dan Gio. Farah mengambil ponselnya dan mengabadikan momen kebersamaan mereka. Ia menggigit bibir bawahnya saat Gio tampak menolak Davia. Farah bukannya tidak tahu, sejak dahulu kala putri sulungnya itu sebetulnya sudah menaruh rasa pada Gio. Hingga Davia berusaha untuk mendekati pria itu, tetapi selalu kalah pesona dengan Tasya yang bagaikan benalu selalu menempel pada Gio. Farah masih berdiri di tempatnya, sampai suara pintu yang dibuka dengan kasar dan langkah kaki tergesa-gesa memasuki bilik kamarnya itu. Ia membalikkan tubuh dan mendapati Davia sudah berdiri dengan berkacak pinggang dengan wajah memerah. Gio kemari dan meminta bertemu dengan ibu. "Kamu kenapa marah?" tanya Farah sembari mendekati Davia. Dia semakin tidak tersentuh, adu Davia dengan setiap nadanya mengandung kemarahan yang tertahan. "Kamu bisa mendapatkan dia setelah Linda dan anaknya tersingkir." Davia menyipitkan matanya, menatap ke arah ibunya penuh tanya. "Maksud ibu apa?" "Sebentar lagi Gio bisa menjadi milikmu. Ambil beberapa helai rambutnya dan berikan pada ibu." Mata Davia membulat sempurna, ia paham betul kemana arah pembicaraan ini berlanjut. Ibu akan membuat dia takluk dengan pelet. Tentu, ibu akan membuat dia kembali membenci Linda, dan kali ini dia akan berpaling ke arahmu, karena Tasya sudah dia singkirkan. Davia menelan salivanya kasar. "Apakah ibu yang membuat dia menjauh dari Tasya?" tanya Davia. "Cak. Dasar Tasya yang bodoh, dia terlalu gegabah karena dia sudah bermain hati dengan Gio." "Bagaimana tidak bermain hati? Gio itu sempurna, apalagi Tasya hampir 24 jam menemani Gio." "Begitu, kamu yakin?" "Tentu saja. Tasya sering membagi foto kebersamaan mereka di akun sosial medianya," kata Davia dengan raut wajah penuh kedengkian dan iri hati. "Kali ini kamu yang akan menemani dia. Bayangkan jika si kecil menghilang dan Linda akan dicampakkan oleh Gio. Benar-benar dicampakkan kali ini. Linda akan segera berakhir seperti mamanya. Menua dan mati tanpa bisa kembali bertemu dengan keluarganya, seperti Felix yang menderita karena kehilangan cinta sejatinya. Bukannya ibu bilang akan membuatnya mati?" "Tentu saja. Mereka semua sudah masuk ke dalam perangkap yang ibu buat. Dia akan MT perlahan karena patah hati. Felix pasti sudah menerima semua yang ibu kirimkan kepadanya. Ibu juga yakin pria itu sudah sangat membenci istrinya yang menghilang itu. Tidak ada satupun pria di muka bumi ini yang tahan ditinggalkan oleh pasangannya tanpa ada kabar berita." Ketukan di pintu menghentikan percakapan mereka. Panggilan dari Elvina tepatnya. "Bu, Mas Gio sudah menunggu dari tadi. Jika ibu tidak mau menemuinya, dia akan pulang sekarang," kata Elvina dari balik pintu. Farah segera bergegas membuka pintu dan meraih lengan atas Elvina, menahan langkah gadis itu yang akan segera menjauh. "Suruh tunggu sebentar, ibu akan menemuinya."
Elvina melirik tangan ibunya yang mencengkram erat seiring berakhirnya perkataannya. Ibu menyakitiku, kata Elvina seraya meringis menahan nyeri di lengannya. Farah tiba-tiba melepaskan cengkramannya dan meninggalkan Elvina yang masih berdiri di sana. Davia menyusul kemudian seraya melirik sengit pada adiknya tersebut. Elvina hanya mengedikkan bahunya tak acuh. Sudah terlalu terbiasa menanggapi tingkah absurd anggota keluarganya. Gio yang duduk di sofa segera bangkit begitu melihat Farah yang berjalan mendekat ke arahnya. Duduk saja dulu, jangan buru-buru. Lebih cepat lebih baik, jawab Gio dingin. Masa begitu cara bicara dengan orang tua? Saya kesini tidak untuk bermanis-manis dengan Anda. Maksudmu apa? Ingat Gio, kamu masih menantu di dalam keluarga ini. Jaga bicaramu. Tegur Farah dengan tatapan tajam ke arah Gio yang sudah kembali duduk di seberangnya. Gio bercedak sebelum membalas, Anda yakin, saya menantu keluarga ini? Sebentar lagi borokmu akan terbongkar dan saat itu tiba. Anda akan segera membayar setiap kejahatan yang sudah Anda lakukan. Apa maksudmu? Tanya Davia yang bergabung bersama dengan mereka seraya meletakkan secangkir kopi untuk Gio. Tanyakan saja pada ibumu. Gio lantas berdiri tanpa menghiraukan Davia yang mendekatinya dan duduk di sebelahnya. Saya peringatkan tidak boleh ada seorang pun dari kalian mendekati Linda dan anak kami. Camkan itu baik-baik, tidak ada lagi pengiriman bulanan dari Linda. Farah seketika berdiri menantang kepada Gio, seraya menunjuk-nunjuk ke wajah menantunya tersebut. Dasar menantu durhaka tidak tahu diri. Kamu tidak bisa melakukan hal itu kepada kami. Bentak Farah. Saya durhaka. Tunjuk Gio pada dirinya sendiri. Apa tidak salah? Anda yang sudah dengan keji memperalat anak Anda sendiri sedemikian rupa. Farah mendengkus seraya memutar kedua matanya. Kamu tidak punya bukti apa-apa aku berlaku tidak adil dengan anakku. Beraninya Anda bertanya tentang bukti. Apa Anda sudah lupa dengan semua pesan dan telepon pada Linda beberapa waktu yang lalu? Alih-alih menanyakan keberadaannya. Anda bahkan tidak tahu dia hamil dan sudah melahirkan. Jika hari itu Anda tidak meminta jatah bulanan Anda, bukan? Apa begitu kelakuan seorang ibu yang baik? Lancangnya kamu menghakimiku. Kamu berkata seolah dirimu suami teladan di seluruh dunia. Mengaca pada dirimu sendiri, bagaimana perlakuanmu kepada anakku selama ini? Apa kamu sudah melaksanakan semua kewajiban sebagai suami? Kamu adalah suami yang zolim. Perlakuanmu selama 4 tahun pada Linda bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Jangan mengalihkan pembicaraan, saat ini yang kita bicarakan adalah bagaimana sikap dan perlakuan Anda kepada Linda. Saya tahu selama ini sudah salah memperlakukannya dan itu memang bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Tetapi satu hal yang pasti, saya sudah mulai berubah. Dalam lubuk hati terdalam Gio, juga mengakui seluruh perkataan dari Farah benar adanya. Namun, yang sudah terjadi tidak bisa dirubah, bukan? Semua yang buruk harus ditinggalkan dan memulai dengan semua yang baik selagi masih diberikan kesempatan.
Tidak ada kata terlambat selagi kita bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri dan mulai mencintai diri sendiri serta menghargai pasangan. Omong kosong. Aku akan pastikan Linda akan bercerai darimu dan kembali ke rumah ini lagi, tegur Farah seraya kembali menunjuk pada wajah Gio. Gio tersenyum miring seraya mendengkus jengah. Coba saja dan kita buktikan siapa kamu sebetulnya. Apa sih maksudmu? Sela Davia. Benar kata Elvina tadi. Kamu harus belajar lagi. Otak dungumu itu harus diasah dengan betul-betul, bukan hanya keahlian selang asteris itu saja, kata Gio seraya memandang rendah pada Davia. Gio menyeringai jijik. Ah. Pak. Tarik kembali ucapanmu, Gio Zaron. Aku bisa menuntumu atas tuduhan pencemaran nama baik. Jerit Davia sampai tergagap, ia sangat terkejut bahwa Gio akan dengan sangat tega melakukan hal itu kepadanya. Lakukan saja dan aku akan buktikan bahwa memang itu pekerjaanmu sekarang. Davia yang merasa terpojok pada akhirnya memilih untuk meredam amarahnya dan mengalah. Tentu saja kamu sanggup melakukan apa saja. Bahkan membeli keadilan dan hukum, kamu memiliki segala yang tidak kami punya. Begitu pikirmu, ya. Kamu pikir hukum bisa dibeli dengan mudah. Sungguh pikiranmu terlalu picik dan dangkal. Saya memiliki segalanya karena memiliki seorang istri yang luar biasa. Dan saya rasa wanita sempurna itu tidak terlahir dari rahim Anda, Nyonya, kata Gio menatap Davia, yang kemudian ditujukan kepada Farah pada kalimat terakhir. Gio mengatakan sembari menatap perubahan selebar wajah Farah yang sepintas memucat dan kembali dingin setelah bisa menguasai diri. Gio tersenyum tipis, ia sangat paham dengan arti perubahan yang ditunjukkan Farah. Bisa jadi wanita itu tersinggung, menyembunyikan sesuatu atau semua yang dikatakan Gio adalah sebuah kebenaran. Lantas jika dugaan ketigalah yang sebenarnya terjadi, Gio akan mencari tahu siapa orang tua kandung istrinya. Hatinya terasa sesak jika semua itu benar adanya, otomatis pernikahan dirinya bersama dengan Belinda tidaklah sah selama ini. Dengan hati yang terasa membuncah dan sesak ia teringat raut wajah cantik istrinya yang tersenyum manja kepadanya. Rindu yang membuncah saat ini Gio rasakan dan ingin rasanya ia memeluk erat tubuh istrinya tersebut serta Nira tentu saja.